Saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kita dari Gereja Sidang Jemaat Kristus, mulai dari sore ini ke depan kita akan terus membuka pendalaman Alkitab, baik bagi kita semua dan juga bagi saudari yang mungkin rindu untuk mengenal lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Kita sangat terbuka baik bagi kita intern ataupun saudari yang di luar. Kita berharap melalui pendalaman Alkitab ini membawa kita seperti di Efesus pasal 4. Kita tahu ada berbagai fungsi dan semua fungsi itu harus membawa semua anggota tubuh Kristus harus mencapai kepada kedewasaan yang penuh. Sampai kepada tingkat kedewasaan yang ditentukan oleh Allah. Dan ini adalah tugas dari seluruh fungsi yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap diri kita. Puji Tuhan, kalau saat ini, sore ini juga kita ingin berbagi nanti mungkin topik yang akan disampaikan adalah memperkenalkan dulu siapa kita dengan topiknya adalah kepercayaan di dalam pemulihan Tuhan. Dan apa saja sih kepercayaan kita, dan ini menjadi dasar bagi kita di dalam menempuh penghidupan seorang Kristen. Saudari, kita juga tahu bahwa melalui pendalaman Alkitab sedemikian, kita berharap tidak hanya kita lebih banyak mengenal Alkitabnya saja secara hitam di atas putih, tetapi kita juga dibawa ke dalam pertumbuhan iman, kedewasaan hayat, ya, sehingga kita bisa tidak hanya sebagai anak-anak Allah, tetapi terus dibawa kita menjadi putra-putra. Ya, dan Kristus sebagai putra sulung dan kita adalah banyak putra untuk menggenapkan rencana Allah. Mungkin sore ini itulah prolog kita. Sebentar kita masuk dibawakan oleh saudara Diki. Kita akan setiap sesi jam 5 ini kita akan seperti ini, yaitu jam 5 sampai dengan jam 6 kita akan ada monolog. Jadi satu orang membawakan tema dari setiap minggu, nanti setiap minggunya ada tema-tema pendalaman Alkitab. Lalu setelah 1 jam kita ada break 15 menit, kita ada coffee break, ada kopi, teh, dan snack. Setelah itu masuk ke sesi 2, sesi 2 lebih kurang 40 menit kita akan tanya jawab. Nah, tanya jawab ini saudari, kita berharap saudari ya terbuka, aktif. Apabila ada yang ditanyakan, kita sangat terbuka. Dengan tanya jawab ini, kita berharap bahwa kita semua, baik kami yang melayani maupun saudari juga bisa semakin memahami dari topik yang disampaikan. Kadangkala mungkin dari pembawa materi tidak menyentuh hal-hal itu, tetapi dengan ditanyakan, akhirnya hal-hal itu dibuka kembali dan akhirnya semua saudari bisa lebih jelas. Nah, untuk itu kita meminta seluruh saudari, Bapak Ibu sekalian yang ikut bisa aktif untuk bertanya untuk di sesi 2. Tentunya pertanyaan ini saya berharap adalah untuk insight atau masukan bagi kita semua agar firman Tuhan bisa semakin tersebar luaskan. Ya, saya yakin bahwa tanya jawab ini juga akan membangun kita ke dalam pendalaman Alkitab. Itu saja mungkin saudari, sebentar kami serahkan waktu dan tempat kepada saudara Diki. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Tuhan, kami perlu diri-Mu, Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Oh, firman-Mu adalah terang kehidupan. Oh Tuhan Yesus, kami butuh terang itu Tuhan. Agar kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Berkati Tuhan acara pendalaman Alkitab kami yang akan dimulai minggu ini, minggu depan dan seterusnya. Oh Tuhan Yesus, beri kami satu selera Tuhan. Selera untuk mau mencari Engkau. Selera untuk menikmati firman-Mu. Tuhan Yesus, bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Oh Tuhan, jaga kami, kuduskan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami. Melihat realitas yang harus kami cari dan kejar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, bisa kita lihat slide yang pertama. Jadi hari ini kita bebannya adalah ingin meletakkan dasar. Kita perlu dasar untuk melakukan pendalaman Alkitab. Kalau dasarnya salah, maka hasilnya hanya pengetahuan yang bertambah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang yang banyak pengetahuan Alkitab. Nah, gereja di Cimahi tidak mau melakukan pendalaman Alkitab dan menghasilkan orang-orang yang menambah pengetahuan. Oh, semoga Tuhan membelas kasihani kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat 3 poin ini. Pertama adalah sasaran. Apa sasarannya, saudara-saudari? Kita melaksanakan pendalaman Alkitab. Ya, kemudian beban kita apa? Ya, khususnya beban gereja di Cimahi. Apa ketika kita melaksanakan pendalaman Alkitab ini? Kemudian nanti ada informasi ya tentang kepercayaan kami. Khususnya saudara-saudari yang baru bergabung, yang belum beribadah bersama-sama dengan kami. Kami ada beban untuk menyampaikan informasi tentang kepercayaan kami. Ya. Baik, kita akan melihat yang pertama, saudara-saudari, sasaran pendalaman Alkitab kita adalah memperlengkapi kita, ya, bagi apa? Kepentingan Tuhan. Yang terpenting itu kepentingan Tuhan, saudara-saudari. Kalau Anda datang karena ingin mengetahui lebih banyak, berarti Anda punya kepentingan. Kita di sini adalah untuk kepentingan Tuhan, ya, dan kita harus diperlengkapi. Jadi, saudara-saudari, kita baca sama-sama, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Orang-orang yang hanya mencari kepentingan dirinya sendiri, itu asik sendiri. Tidak bisa melihat hari Tuhan, sehingga ketika lagi enak-enak tiba-tiba terjerat, ya, dan situasinya sangat menakutkan, saudara-saudari. Ya, ini perkataan Paulus
ketika Paulus masih hidup. Ya. Dia bersaksi di sini sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi kita di sini adalah untuk kepentingan Tuhan. Amin. Apa kepentingan Tuhan? Ini. Aku datang supaya, inilah kepentingan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka punya hidup. Nah, mereka di sini siapa, saudara-saudari? Apakah orang-orang yang sudah mati? Atau orang-orang yang masih hidup? Tetapi Tuhan katakan, aku datang supaya mereka punya hidup. Artinya, orang-orang hidup itu belum punya hidup yang Tuhan maksudkan. Kata Yunaninya zoe. Ya. Inilah kepentingan Tuhan. Mungkin Anda berkata, kepentingan Tuhan adalah kita memberitakan Injil. Ya betul, memang tahun ini gereja di Cimahi harus memberitakan Injil. Tetapi sebelum ke sana kita melihat dasarnya dulu. Kepentingan Tuhan adalah supaya orang-orang mempunyai hidup zoe. Kenapa penting kata zoe? Nanti kita lihat ya. Dan mempunyainya, nya di sini apa? Nya di sini adalah hidup zoe ini. Bukan mempunyai banyak berkat materi, ya. Inilah kepentingan Tuhan, saudara-saudari. Tuhan datang agar orang-orang mempunyai hidup zoe. Bagi saudara-saudari yang sudah bersidang bersama-sama di gereja Cimahi, kita mengenal kata hayat, ya. Tetapi hari ini di sini saya tidak menggunakan kata hayat. Saya ingin berdasarkan Alkitab bahasa Indonesia saja dulu ya. Yaitu hidup. Hidup zoe. Inilah kepentingan Tuhan, saudara-saudari. Ya, semoga Anda terkesan melalui Anda, orang-orang di sekitar Anda harus mendapatkan hidup zoe. Ya, sementara kalau belum mengerti apa itu hidup zoe, simpan saja dulu. Ini fakta Alkitabnya seperti itu. Ya. Jadi, sasaran pendalaman Alkitab kita adalah memperlengkapi kita dengan hidup zoe ini, bukan dengan pengetahuan. Walaupun nanti kita akan seperti mempelajari pengetahuan. Ingat, minggu depan kita masuk pendalaman Alkitab, sepertinya itu kayak mempelajari pengetahuan. Tetapi sasaran kita adalah memperlengkapi kita, termasuk saya sendiri, diperlengkapi ketika saya melaksanakan pelayanan ini. Dengan apa? Dengan hidup zoe ini bagi kepentingan Tuhan. Jelas, inilah kepentingan Tuhan. Masih banyak ayat-ayat yang serupa. Ya. Jadi kita simpan di sini kepentingan Tuhan ini. Ya, di sini saya ingin memberitahu bahwa hidup yang kata Yunaninya zoe ini adalah hidup yang sebenarnya. Kenapa? Hidup yang lainnya bagaimana? Kita lihat ya. Di sini ada kata hidup. Tetapi teks Yunaninya bios. Di sini juga ada kata hidup. Tetapi teks Yunaninya suke. Sedangkan hidup yang saya warnai dengan kuning emas ini ya, yaitu zoe, inilah hidup
yang sebenarnya. Hanya menurut teks bahasa Indonesia memang sulit, karena baik bios, suke, zoe sama. Menurut bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pun sama, hidup atau life. Jadi kita sulit membedakan. Inilah mengapa kita penting pendalaman Alkitab, melihat ayat-ayat dalam bahasa Indonesia dari pengertian teks aslinya. Ya, ini hidup bios di sini tuh, kata bios tuh akar kata dari biologis. Seorang prajurit, kitalah prajurit itu, yang sedang berjuang, tidak memusingkan kebutuhan biologis kita. Itu maksudnya. Ya. Supaya apa? Supaya ia berkenan kepada komandannya. Tuhan berkata dalam Matius, jangan khawatir akan sukemu, akar kata dari psikologis. Kata suke itu. Jadi di dalam diri Anda tuh ada kehidupan biologis, ada kehidupan psikologis. Khawatir adanya di mana? Di pikiran. Jadi seolah-olah Tuhan, janganlah jiwamu khawatir. Seperti itu. Khawatir itu adanya di dalam pikiran, bukan di dalam tubuh. Jadi lihat, kepentingan Tuhan agar mereka mempunyai hidup, bukan hidup bios, bukan hidup suke. Sekarang kita mengerti. Tuhan seolah berkata di hadapannya, kan orang-orang masih pada hidup tuh. Betul enggak? Bukan orang yang mati. Hei, aku datang supaya kamu punya hidup. Kalau saya ada di sana, saya akan berkata, aku sudah hidup kok. Kan gitu. Ternyata orang-orang di sana baru punya hidup bios dan hidup suke. Gitu. Belum punya hidup zoe. Apa kaitannya dengan pendalaman Alkitab? Sasaran kita adalah memperlengkapi, melalui pendalaman Alkitab, memperlengkapi kita dengan hidup zoe. Nanti kaitannya kita lihat. Jadi intinya hidup zoe adalah hidup yang sebenarnya. Nanti ditanya jawab, boleh kita bahas ini. Ya. Hari ini sebentar saya hanya menyajikan fakta Alkitab aja dulu tentang 3 kata Yunani yang diterjemahkan oleh hidup atau life. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk nih kaitannya dengan pendalaman Alkitab. Ya, Tuhan berkata apa? Firman. Nah ini, kita kan mau melakukan pendalaman firman, ya. Cuman pendalaman firman yang bagaimana? Kita mau melakukan pendalaman firman yang adalah hidup zoe. Sama-sama baca, firman yang kukatakan kepadamu adalah hidup zoe, bukan pengetahuan. Ya, banyak orang sekolah teologi cari apa? Apakah mereka cari ini? Apakah mereka cari hayat zoe itu? Ya, kalau saya mau bersaksi, karena saya memang banyak sekali berkecimpung di dunia kekristenan dulu. Ya, umumnya hanya mencari pengetahuan. Ya, hasilnya nanti pengetahuan bertambah, Yesus dia salibkan. Yang menyalibkan Tuhan itu kan orang-orang teologi, saudara-saudari, yang hanya mencari pengetahuan. Jadi ingat, sasaran pendalaman Alkitab kita adalah memperlengkapi Anda dan saya dengan ini, firman yang adalah hidup zoe. Kalau di dalam Efesus
6 ayat 17, terimalah pedang roh, atau terimalah roh, yaitu firman Allah. Jadi firman juga adalah roh. Ya. Bagaimana? Ini pendalaman Alkitab yang sedang mencari roh. Gimana ini? Masih berminat enggak? Saudara-saudari, sungguh saya berharap kita yang hadir di sini berdoa, Tuhan, aku ingin mengikuti pendalaman Alkitab agar aku menikmati roh dan hidup Zoe ini. Saudara-saudari, inilah beban mengenai sasaran pendalaman Alkitab kita. Ya. Nah, ini berkaitan dengan beban gereja di Cimahi. Gereja di Cimahi tahun 2025 harus memberitakan Injil. Sekali lagi, Injil yang bagaimana, saudara-saudari? Ya, jangan merasa asal kita berbicara, hafal ayat, bisa bicara, sudah memberitakan Injil. Tujuan pendalaman Alkitab adalah khususnya saudara-saudari di Cimahi bisa memberitakan Injil, tetapi memberitakan Injil yang sejati. Yaitu apa? Beritakanlah seluruh firman apa? Firman Zoe. Ya. Sebetulnya apa sih firman Zoe atau hidup Zoe itu apa? Yohanes 6 ayat 14, Tuhan berkata, akulah Zoe. Jadi sebetulnya kita sedang memberitakan firman yang hidup. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Dan 1 Korintus 15:45, manusia ini menjadi roh. Jadi memberitakan firman, memberitakan Injil, sebetulnya menyalurkan Kristus itu sendiri. Udah terbiasa kalau yang di Cimahi dengar, oh memberitakan firman lalu menyalurkan Kristus. Tapi dasar-dasar ayatnya kan kita belum tahu. Jadi inilah dasar-dasar ayatnya. Saudara-saudari di Cimahi dan saudara-saudara semua, ayo beritakan seluruh firman Zoe kepada orang banyak. Kata firman di sini ya, yang Tuhan katakan di dalam sini adalah rema. Inilah beban pendalaman Alkitab kita, membuat saudara-saudari diperlengkapi dengan hidup Zoe agar bisa memberitakan firman Zoe. Saya katakan tidak perlu pintar bicara. Yang penting limpah dengan roh dan hidup. Anda bisa menjadi pemberita Injil. Banyak kesaksian. Orang tidak terlalu pintar berbicara, tetapi banyak orang diselamatkan melaluinya. Ya. Jadi sekarang sudah semakin jelas bahwa memperlengkapi kita tujuan kedalaman Alkitab. Memperlengkapi kita dengan apa? Firman hidup Zoe. Sebetulnya firman ini adalah hidup Zoe itu sendiri. Tuhan berkata, akulah Zoe. Oh Tuhan Yesus, semoga saudara-saudari mulai hari ini setiap minggu sore selalu berdoa, Tuhan, aku pendalaman Alkitab adalah untuk mendapatkan firman yang adalah hidup Zoe itu. Ya. Dari tadi kita katakan hidup Zoe, hidup Zoe, hidup Zoe itu apa sebetulnya? Yohanes 3 ayat 16 sangat terkenal kan?
Barang siapa yang percaya ke dalam Tuhan akan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Kata hidup di sini zoe. Maksudnya hidup yang kekal itu artinya sifat dari kehidupan ini tuh kekal. Nah, bedanya kekal dengan abadi apa? Ini sedikit supaya dari tadi kita hidup zoe itu apa? Sekali lagi Yohanes 3 ayat 16 sangat terkenal ayatnya. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup zoe yang kekal, bukan yang abadi. Kalau abadi itu artinya tidak ada akhir. Tetapi kalau kekal itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Bedanya itu. Pemahaman orang dari kebanyakan, Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, artinya aku akan hidup abadi. Seperti itu kan? Umumnya. Tetapi sebetulnya yang kita dapatkan itu adalah diri Tuhan sendiri sebagai roh dan hayat masuk ke dalam kita. Karena diri Tuhan itu sendirilah yang kekal, yaitu tanpa awal, tanpa akhir. Kalau hidup abadi, iblis di neraka abadi. Ya, tetapi iblis dan semua makhluk ciptaan tidak ada yang kekal. Karena semua makhluk ciptaan punya awal. Iblis ada awalnya. Kita ada awalnya. Tetapi kita bisa abadi. Entah itu di neraka ataupun di surga. Tetapi kita semua di sini pasti nggak ada neraka. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hidup zoe itu adalah Kristus sendiri, karena hanya Kristus, hanya Allah yang kekal. Di luar Allah apa? Coba sebutkan satu persatu, alam semesta, malaikat, makhluk apapun, ada nggak yang kekal? Hanya Allah yang kekal. Jadi kalau Yohanes 3 ayat 16, ingat, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Zoe yang kekal, itu bukan abadi, ingat. Jangan lagi punya pikiran aku meninggal, hidup di surga selamanya, salah pemikiran itu. Ya, ini sedikit menyimpang, mampir dulu. Saudara-saudari, jadi firman yang kukatakan kepadamu adalah roh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Lalu manusia ini menjadi roh. 1 Korintus 15 ayat 45. Yesus berkata, akulah Zoe. Artinya, jangan lagi pernah memandang firman sebagai pengetahuan. Itu poin saya. Jangan pernah lagi memandang pendalaman Alkitab untuk mendapatkan pengetahuan. Itu maksud saya. Poin saya. Karena firman yang sedang kita mau cari adalah firman Zoe. Ya. Jadi kesimpulan dari sasaran pendalaman Alkitab, saya cukup makan banyak waktu di sini. Pertama, kita ada beban. Tahun 2025 memberitakan Injil. Sekarang kita paham, Injil itu adalah bukan sekedar pembicaraan kata-kata. Injil itu adalah firman Zoe. Kedua, dalam pendalaman Alkitab ini, kita memperlengkapi saudara-saudari dengan firman Zoe bagi
kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Zoe. Caranya beritakanlah firman Zoe. Mau berlatih? Kalau hanya sekedar dapat pengetahuan, gagal pendalaman Alkitab ini, saudara-saudari. Firman itu adalah Zoe. Amin. Nah, sekarang kita kan nanti akan masuk nih ke topik pembahasan. Topik yang pertama tentang seri keselamatan. Nanti mungkin ada lagi topik apa? Akhir zaman. Nanti mungkin ada topik apa lagi tentang kerajaan surga. Apa bedanya kerajaan surga dengan keselamatan? Ya, kita akan banyak bicara topik. Tetapi apapun topiknya, sasarannya satu. Ya. Sasarannya satu, apa? Apapun topik pembahasan kita, asalkan itu menjadi terang bagi kita. Terang itu adalah saluran hidup Zoe ke dalam kita. Inilah fungsi pendalaman Alkitab kita. Setiap sesi, setiap topik harus jadi terang. Lihat, hidup Zoe itu adalah apa? Terang. Kalau Anda mendapat terang, artinya ada hayat Zoe yang masuk ke dalam Anda. Ciri-cirinya hidup Zoe kita peroleh ketika kita melihat terang. Dan itulah tujuan pendalaman Alkitab. Banyak orang belajar Alkitab. Untuk apa? Untuk dapat jabatan, nanti dapat titel, nanti dapat job. Itu sudah salah sasaran, saudara-saudari. Tujuan kita mendalami Alkitab adalah untuk mendapatkan terang, dan terang itu adalah Zoe. 2 Korintus 4:6, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Semoga dalam pendalaman Alkitab ini Tuhan Yesus terangi hati kami. Apapun topiknya, yang saya inginkan adalah Zoe itu. Hanya Zoe yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Hidup yang kekal. Zoe yang kekal. Itu yang kita cari. Amin. Nah, sekarang kita akan melihat topik pembahasan yang akan kita mulai minggu depan. Yaitu tentang keselamatan dalam terang Alkitab secara utuh dan lengkap. Ini topik kita yang akan kita dalami. Kenapa keselamatan yang utuh dan lengkap? Kenapa? Karena sekarang ada dua kubu, saudara-saudari. Ya, ada dua kubu. Ada kubu keselamatan, sekali selamat tetap selamat. Ada kubu sekali selamat masih bisa masuk neraka. Ya. Orang-orang ada yang di aliran Calvinis, ada yang di aliran Armenian, enggak berhenti-berhenti, bertengkar terus. Ya. Ini ayat-ayatnya orang dari golongan Calvinis. Ini ayat-ayatnya orang dari golongan Armenian. Mereka saling berantem pakai ayat. Ya. Orang Armenian berkata juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tetapi orang Calvinis tidak, sudah ditentukan, jangan khawatir. Ya, kalau orangnya sudah ditentukan binasa, ya pasti nggak akan selamat. Tetapi orang Armenian, oh tidak, orang ini tuh tadinya pengen diselamatkan. Orang Calvinis bilang tidak, itu sudah ditentukan.
terus berperang. Ya. Kemudian ada juga ya yang menuntut orang untuk datang kepada Tuhan. Seolah-olah kita bisa mau datang kepada Tuhan, bisa juga nggak mau. Kalau kamu nggak mau datang, salah kamu. Begitu kan? Itu golongan Armenian. Tetapi golongan Calvinis berkata, oh tidak. Kalau nggak ditarik oleh Bapa mana bisa datang. Terus ini bertengkar terus. Tetapi kalau saudara-saudari ikuti terus pendalaman Alkitab ini, akan melihat bahwa di dalam Alkitab ada jembatannya yang menyatukan ini. Itulah beban kita, saudara-saudari. Semoga Tuhan memberkati kita, semua yang hadir di sini. Setelah selesai seri pembahasan tentang keselamatan, kita menjadi orang-orang yang mempersatukan kedua kubu itu. Di sini ada saudara-saudara yang dapat bersaksi. Tadinya mereka salah satu di antara kedua kubu. Tapi sekarang mereka merangkul semuanya karena sudah melihat jembatannya. Ini saudara-saudari beban kita. Khususnya dalam topik keselamatan. Kita berdoa saudara-saudari. Melalui berita tentang keselamatan. Kita bisa membuat orang-orang yang mencari dan haus dan lapar bersatu ke dalam satu tubuh Kristus. Tidak lagi bergolong-golongan, saudara-saudari. Ya, inilah beban kita. Kenapa? Karena Alkitab bukanlah kumpulan tulisan yang kacau, bukan. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, Alkitab itu merupakan satu kesatuan yang organik. Apa sebabnya? Karena Alkitab adalah hembusan Allah sendiri. Ini ayatnya. Hanya di ayat ini, bahasa Indonesianya tuh ilham Allah, diilhamkan. Tapi teks aslinya tuh hembusan. Jadi Allah berhembus ke Paulus, rohnya berhembus ke Petrus, mereka menulis. Kalau nggak ada hembusan Allah, nggak bisa menulis Alkitab. Nah, kalau Alkitab adalah hembusan Allah, mana mungkin ada pertentangan di dalam Alkitab? Mana mungkin? Mana mungkin ada bagian yang saling bertentangan? Itu kayak tubuh kita, mana mungkin tangan berantem sama kaki? Gak mungkin, satu roh kok. Mana mungkin mulut mencela mata? Gak ada. Kalau Anda dan saya benar-benar melakukan pendalaman Alkitab dan mendapatkan roh dan hidup Zoe, Anda akan melihat kesatuan Alkitab secara utuh, luar biasa. Firman yang terkandung dalam Alkitab adalah perwujudan dari satu roh. Apa ayatnya yang tadi? Firman yang kukatakan kepadamu adalah roh. Mana mungkin bisa saling berantem isinya. Jadi beban kita ini, kita ingin dengan roh firman ini membawa orang-orang bersatu dengan tubuh Kristus. Tidak lagi bergolong-golongan. Karena apa? Karena terang. Semoga kita dapat terang. Ya, karena itu, karena firman ini adalah perwujudan dari satu roh, tidak mungkin bagian yang satu bertentangan dengan bagian yang lain. Tapi ayat-ayatnya tadi jelas-jelas bertentangan kok. Ya, itulah pentingnya pendalaman Alkitab. Kita mulai dari perkara keselamatan. Karena apa? Kenapa perkara keselamatan? Karena kebutuhan yang besar hari ini itu ada di topik ini. Kalau Anda bisa menyajikan perkara keselamatan yang lengkap dan utuh,
banyak orang akan berpaling ke dalam tubuh Kristus, ke dalam pemulihan Tuhan. Topik tentang keselamatan diminati oleh paling banyak orang Kristen. Itulah alasannya kita memilih topik keselamatan. Yang satu sekali selamat tetap selamat, yang satu sekali selamat masuk neraka, yang satu yang selamat itu dipilih Tuhan, yang satu lagi tanggung jawab manusia. Ini semua kita harus bereskan. Kalau kita sudah bereskan dalam hal ini, banyak orang akan diselamatkan dari perpecahan. Kebutuhan Tuhan hari ini adalah itu, untuk mendatangkan Tuhan kembali. Tubuhnya harus terbangun. Inilah beban pendalaman Alkitab kita, saudara-saudari. Karena banyak orang Kristen, bahkan para pelajar Alkitab, ya ada yang bertengkar itu banyaknya pelajar Alkitab. Kalau bukan pelajar Alkitab, mana tahu ayat-ayat. Yang bertengkar itu pelajar Alkitab, saudara-saudari. Ya, karena banyak orang, bahkan pelajar Alkitab, tidak dapat melihat keharmonisan bagian-bagian Alkitab yang secara luaran, ya hanya secara luaran saja terlihat saling bertentangan. Maka terjadilah perpecahan dan saling menyerang di antara sesama orang Kristen, masing-masing memegang teguh konsepsinya masing-masing, berdasarkan opini mereka masing-masing, dan menggunakan ayat-ayat andalan. Ya, kita nggak boleh punya ayat andalan. Dua ayat yang bertentangan itu semuanya ayat-ayat emas yang membuat kita terang. Ada banyak orang Kristen sejati, saudara-saudari. Ini beban kita ya. Ada banyak orang Kristen sejati yang haus dan lapar terhadap perkara keselamatan dari Allah Tritunggal. Hari ini ada satu kebutuhan yang dicari oleh banyak kaum beriman di segala tempat. Kebutuhan ini adalah suatu pengenalan kebenaran firman Allah yang utuh dan lengkap tentang keselamatan Allah yang berdaulat. Karena itu kita perlu mendalami Alkitab untuk mempelajari banyak rincian dan penjelasan yang harus dipahami agar kita bisa dapat melihat jembatan dalam Alkitab yang menyatukan bagian-bagian Alkitab yang secara luaran terlihat saling bertentangan itu. Karena itu kita perlu melakukan pendalaman Alkitab. Ya, itu beban kita, pendalaman Alkitab. Nah sekarang saya masuk ke dalam yang ketiga, yaitu informasi tentang kepercayaan kami. Karena di antara kita ada yang baru bergabung, perlu tahu ini agar hati Anda tentram. Ya, siapa sih ini GSJK ini, gitu kan? Sebetulnya kan itu hanya terdaftar di dalam Departemen Agama. Di dalam konsepsi kami tidak ada GSJK itu, tidak ada. Yang ada itu hanya tubuh Kristus. Jemaat Tuhan di kota Cimahi, jemaat Tuhan di kota Bandung dan seterusnya. Tetapi walaupun demikian, banyak orang mengenal kami adalah GSJK. Dan banyak orang yang penasaran. Ya, termasuk saya sebelum saya bergabung dengan saudara-saudara di sini. Banyak sekali opini yang salah di dalam diri saya. Karena itu kertas yang saudara pegang itu adalah informasi tentang kami. Ya. Nah, saudara-saudari, ini adalah cuplikan kata pengantar dari sebuah pelajaran tentang kepercayaan kami, yaitu kepercayaan di dalam pemulihan Tuhan. Saudara kita mengatakan, kami menginginkan semua orang mengetahui bahwa orang-orang Kristen dalam gereja-gereja lokal, gereja-gereja lokal ini adalah kami. Ya. Maksudnya adalah gereja berdasarkan lokalitas. Dan lokalitas menurut Alkitab itu bukan nama jalan, bukan nama suatu wilayah, tetapi nama kota.
Jadi maksudnya lokal adalah gereja berdasarkan lokal dalam arti kota atau kabupaten. Dalam hal ini gereja di Cimahi. Ya, jadi kita bisa baca ini. Kami menginginkan semua orang mengetahui bahwa orang-orang Kristen dalam gereja di Cimahi mutlak untuk kepercayaan bersama. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Common faith. Nah, saya ingin membahas apa maksudnya kepercayaan bersama. Ini saudara-saudari yang sudah bersidang bersama-sama dengan kita harus tahu ya, apa itu kepercayaan bersama. Ya. Apa kepercayaan bersama? Yang dimaksud kepercayaan bersama di sini adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang secara ringkas dirumuskan menjadi pengakuan iman rasuli. Kalau di dalam gereja-gereja Protestan setiap minggu dibacakan ya. Itu versi singkatnya. Versi lengkapnya itu adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Itulah yang dimaksud dengan kepercayaan bersama. Dan kami tidak bertentangan dengan pengakuan iman rasuli. Kita satu dalam perkara ini. Saudara-saudari yang di gereja Protestan, bahkan di gereja Katolik, Ortodoks Timur, menerima pengakuan iman rasuli. Termasuk kami. Ya. Nah, kita lanjut. Pengakuan iman bersama ini adalah pengakuan gereja seluruh dunia, saudara-saudari. Karena saat itu belum ada perpecahan. Perpecahan dimulai itu tahun 400-an sekian. Jadi pengakuan iman yang tadi saya sebutkan itu adalah pengakuan gereja di seluruh dunia sebelum perpecahan yang dirumuskan. Maaf, ini salah cetak, perpecahan yang terjadi maksudnya ya. Sebelum perpecahan yang terjadi maaf, saya ulangi. Pengakuan iman bersama ini adalah pengakuan gereja seluruh dunia sebelum perpecahan. Koma harusnya ini. Yang dirumuskan, apa yang dirumuskan pengakuan iman bersama ini? Pada tahun 325 di kota Nisea. Kenapa diadakan pertemuan ini? Karena saat itu ada gerakan aliran Arian ya, yang menolak keilahian Tuhan. Sehingga gereja berkumpul dari seluruh dunia. Gimana nih? Ada aliran yang sedang bergerak menolak keilahian Tuhan Yesus. Kumpul mereka, belum ada perpecahan. Akhirnya terjadilah Credo Nisea. Tetapi Credo Nisea ini atau pengakuan iman Nisea ini kemudian berkembang kembali pada Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Kenapa? Karena ada lagi gerakan yaitu Makedonius yang menyangkal keilahian Roh Kudus. Kalau di sini keilahian Tuhan Yesus, Arianus itu ya gerakannya. Tetapi Makedonius menyangkal keilahian Roh Kudus. Mereka kumpul lagi. Akhirnya pengakuan iman seluruh gereja di dunia ini menjadi pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang tadi. Versi singkatnya adalah pengakuan iman rasuli yang dibacakan setiap minggu di gereja-gereja Protestan. Hanya memang gereja-gereja karismatik tidak membacakannya setiap minggu.
Kalau penilaian saya memang gereja-gereja karismatik itu tidak terlalu mementingkan ini. Padahal penting juga dibacakan tiap minggu, itu penting. Sehingga kalau ada yang sesat-sesat itu, ingat kan dibaca terus tiap minggu. Gitu. Ya, jadi kalau ada yang berkata, oh Roh Kudus itu bukan bagian dari Allah Tritunggal. Karena tiap minggu dibacakan jadi ingat, oh ini sesat. Makanya itulah alasannya banyak kesesatan terjadi di aliran karismatik. Karena mereka tidak mengulang-ulang tiap minggu. Ya. Nah, saya tidak akan bacakan pengakuan iman Nisea Konstantin itu isinya ini. Ya. Searching di Google bisa lihat. Hanya secara ringkas adalah yang kata kuning tentang ketritunggalan dan tentang gereja, baptisan, pengampunan dosa, kebangkitan, kehidupan dunia yang akan datang. Ini kepercayaan yang dipegang oleh seluruh gereja, baik Katolik, Ortodoks Timur, Protestan, bahkan di karismatik pun tidak ada yang menolak ini. Ya. Nah, kemudian ini dipersingkat menjadi pengakuan iman rasuli. Prosesnya panjang. Terjadi di abad ke-8 baru kalimat ini, pengkalimatan ini terjadi. Inilah yang dibacakan setiap minggu di gereja-gereja Protestan. Tetapi lengkapnya yang tadi. Sama, ya, masih tentang ketritunggalan Allah, gereja, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, hidup yang kekal. Masih sama. Nah, kami tidak bertentangan dengan ini. Jadi, tenang, tentram, ikut pendalaman Alkitab di sini, ya. Nah, hari ini saudara-saudari, walaupun gereja terus-menerus terpecah belah, namun semua aliran Kristen baik Katolik, Ortodoks Timur, Protestan menerima baik pengakuan iman rasuli maupun pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Pengakuan iman rasuli menjadi simbol persatuan bagi umat Kristiani di berbagai denominasi. Meskipun terdapat variasi dalam formulasinya, pengakuan iman rasuli tetap menjadi perekat spiritual yang menyatukan umat Kristiani secara keseluruhan. Jadi kita harus, saudara-saudari yang sudah bersidang dengan kita, ingat, kita ini bukan golongan antik. Ingat, kalau ada orang berkata itu mah aneh, enggak. Kita satu arus dengan seluruh gereja-gereja. Ingat ini, jangan percaya bahwa kita ini aneh, antik. Jangan percaya. Makanya harus mempelajari ini, harus ikut pendalaman Alkitab. Tidak, kalau kita antik bagaimana kita bisa mendapatkan orang untuk dibawa ke dalam tubuh Kristus? Mereka terpecah belah sekarang. Jadi saudara-saudari yang baru bergabung juga tenang, tentram, ya. Kita ada di dalam satu iman yang sama. Nah, inilah keinginan kami. Kami menginginkan semua orang, saudara-saudari, Anda harus menginginkan, ya, semua orang mengetahui bahwa kita gereja di Cimahi mutlak untuk kepercayaan bersama. Amin. Nah, inilah kepercayaan kami. Kalau Anda pelajari, waktunya cukup. Kepercayaan kami, nggak usah difoto, ada tuh di mezanin, ya. Itu juga di kertas itu, kepercayaan kami. Kalau Anda pelajari, ya, kita lihat aja. Tadi apa? Tadi pengakuan iman rasuli ada Allah Tritunggal, oke?
ada gereja, pengampunan dosa, kebangkitan, hidup yang kekal. Ini semua tercakup di sini. Hanya kepercayaan kita itu padat gitu ya. Kenapa bisa banyak gitu? Kenapa? Kalau yang tadi kan simpel ya. Simpel. Kenapa simpel? Ya wajar lah. Orang tahun 325, Allah terus mewahyukan, membangkitkan hamba Tuhan. Yang satu meninggal, dibangkitkan lagi. Yang bangkit lebih belakangan, berdiri di atas pundak hamba Tuhan yang sudah terdahulu. Lalu meninggal, bangkitkan lagi, makin lama pewahyuan yang mereka terima makin lengkap. Jadi wajar kalau pengakuan iman rasuli simpel, wajar. Ya ini bukan merendahkan ya, ya karena tahun 381, sedangkan Tuhan itu ada aliran, dia membangkitkan banyak hamba Tuhan itu seperti panjat pinang. Yang paling bawah, ada lagi yang berdiri di atas pundaknya, ada lagi yang berdiri di atas pundaknya. Wah, udah nggak tahu berapa tinggi itu panjat pinang. Yang berdiri di atas melihat lebih jelas nggak? Melihat lebih lengkap nggak? Bukan lebih jago, bukan lebih hebat. Kita banyak membaca tulisan Watchmeni, bukan Watchmeni lebih hebat dari yang lalu. Coba kalau misalnya panjat pinang yang paling atas berkata, aku lebih hebat dari yang bawah. Ngaco nggak? Anda yang memuji-muji Watchmeni bisa ngaco itu. Watchmeni itu bisa berdiri di atas pundak karena pengorbanan seluruh. Dan ketika iman rasuli ini dirumuskan, memang pewahyuannya baru segitu. Saudara-saudari. Ya tapi jangan nanti bilang ke pendetanya, Pak, pengakuan imannya udah jadul, jangan, nanti tersinggung, ya. Coba kita lihat. Kalau kita ada waktu kita pelajari ini, tadi ada Allah Tritunggal, kita Allah Tritunggalnya diekstrak menjadi satu poin di poin kedua. Walaupun diekstrak, kita melihat sangat jelas. Bapa, Putra, dan Roh sama-sama hidup berdampingan dari azali itu tanpa awal hingga abadi. Sebab banyak aliran, termasuk pendeta terkenal itu, persona kedua Kristus itu tidak azali, tapi abadi. Kita enggak. Kita bergabung dengan iman, pengakuan iman rasuli. Ketiganya tanpa awal dan tanpa akhir. Ketiganya. Sementara ada banyak aliran yang mengatakan, oh Yesus diciptakan. Tidak. Kita bergabung bersama-sama dengan ini, pengakuan iman rasuli. Ya. Bapa, Putra, dan Roh. Tetapi di sini tidak dijelaskan, tanpa awal dan tanpa akhir nggak dijelaskan di sini. Kalau kita jelaskan kepada mereka yang memakai pengakuan iman rasuli, pasti mereka senang, pasti. Saudara, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh tanpa awal, tanpa akhir, wah pasti mereka senang. Kepercayaan kami berbicara seperti itu. Ya, dalam hati lebih lengkap gitu ya. Kemudian tentang Putra, penjelasannya saudara-saudari dengan ayat-ayatnya, tetapi ingat ini semua baru apa? Pendahuluan dasar. Baru pendahuluan dasar. Kalau kita kupas satu persatu, ini bisa 2-3 sesi, ini bisa 2-3 sesi, wah banyak. Nggak habis-habis pendalaman Alkitab kita. Ya mengenai Putra,
Ini kepercayaan yang umum. Yang saya cetak biru di sini adalah penekanan-penekanan dalam pemulihan Tuhan yang kurang ditekankan di dalam gereja-gereja yang memegang pengakuan iman rasuli. Seperti kemanusiaan Yesus yang sejati. Dia benar-benar manusia yang sejati. 100% manusia, 100% Allah. Semua setuju kok pasti. Pasti setuju. Ya, kemudian kematian Yesus Kristus. Ya, ini umum. Kita bergabung dengan semua gereja-gereja di arus utama. Nah, kebangkitan Yesus Kristus menjadi roh pemberi hayat, ini yang jarang dibicarakan di gereja-gereja yang memegang pengakuan iman rasuli. Ayatnya jelas, 1 Korintus 15 ayat 45. Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Siapa Adam yang akhir? Jelas-jelas Kristus. Nah, dalam poin ini saya mau katakan, saudara-saudari, ada banyak pendeta-pendeta, pengajar-pengajar Alkitab yang memegang pengakuan iman rasuli takut membicarakannya. Karena seperti yang saya katakan tadi, terlalu simpel. Bukan salah, ingat. Ya, bukan salah, simpel. Akibatnya, kalau Anda baca baik-baik di sini, orang yang gak percaya arah Tritunggal pun bisa mempercayai pengakuan iman rasuli. Ada satu pendeta besar yang memang dia sangat mahir berkata, orang yang tidak percaya Allah Tritunggal pun menerima pengakuan iman rasuli. Karena simpel, nggak dijelaskan antara hubungan ketiganya. Tetapi kita menjelaskan tadi bahwa ketiganya berdampingan, artinya tidak pernah terpisah dari awal, tanpa awal, dan sampai abadi. Nah, ini jelas. Orang-orang yang tidak mempercayai Allah Tritunggal mental di sini sudah terpisah dengan kita. Gitu. Ini karena apa? Ya, karena perkara Kristus menjadi roh pemberi hayat ini sebetulnya aspek satu dari Tritunggal. Aspek tunggalnya. Tetapi sungguh disayangkan, nanti kita akan pelajari kalau Tuhan izinkan. Hari ini lagi-lagi kekristenan terpecah belah. Ada yang menekankan 3, ada yang menekankan 1. Tetapi kita di sini, Allah itu 3-1. Allah itu 1-3, Tritunggal. Tidak bisa kita menekankan salah satu. Mengenai Kristus menjadi roh pemberi hayat itu ada di aspek 1. Yang ditakuti untuk dibicarakan oleh kebanyakan pengajar Kristen, karena kebanyakan pengajar Kristen tanpa sadar tercemar oleh triteisme. Itu bukan kata saya, tetapi kata seorang teolog yang menyelidiki dari kekristenan di Amerika. Mayoritas memang adalah kaum triteisme tanpa sadar. Saya harus mengatakan ini karena ini ada di salah satu kepercayaan kami. Dan ayatnya sangat jelas, 1 Korintus 15 ayat 45, tidak seorang pun bisa menyangkal bahwa ini adalah Yesus Kristus menjadi roh. Coba bayangkan ketika Yesus Kristus dibaptis. Roh Kudus sebagai apa? Burung merpati. Yesus ada di air, Allah di surga bersuara.
terpisah nggak? Terpisah. Makanya ada lukisannya di Vatikan. Ada lukisannya di Vatikan. Allah di surga, burung merpati di langit, Yesus di bumi. Terpisah. Mereka terlalu menekankan 3. Padahal di Matius pasal 1, itu kan Matius pasal 3. Matius pasal 1 aspek satunya itu ada. Bahwa Yesus Kristus dilahirkan oleh Roh Kudus. Saya nggak terlalu panjang di aspek ini. Semoga ada kesempatan kita bahas. Intinya pengakuan atau kepercayaan kami di sini ada di dalam jalur pengakuan iman rasuli. Hanya khusus di sini saya agak banyak bicara karena memang inilah yang sering membuat orang salah paham. Padahal ayatnya jelas tapi aneh kok salah paham gitu. Roh Kristus, banyak ayatnya. Anda kalau mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Kristus, Anda bidah. Coba saudara-saudari katakan aja ke pengajar-pengajar Kristen bahwa Roh Kudus adalah Kristus, pasti Anda bidah. Lalu kalau gitu Roh Kristus itu siapa? Gitu kan? Sederhana sekali ya. Roh Kristus itu adalah Roh Kudus juga. Ini aspek satu. Cuma sekali lagi, mayoritas orang di kekristenan sangat menekankan aspek 3. Jadi jangan menyalahkan orang dari agama tetangga mengatakan kita punya 3 Allah. Mereka memang berdasarkan penjelasan orang-orang Kristen kok. Bapaknya di surga, rohnya di langit. Hanya menekankan Matius pasal 3. Wajar mereka menyangka kita punya 3 Allah. Tetapi kepercayaan kami tidak seperti itu. Kepercayaan kami, Yesus Kristus menjadi Roh pemberi hayat. Amin. Saya agak banyak di sini. Kemudian tentang kenaikan Yesus Kristus, ada ayat yang mengatakan bahwa Allah telah membuat dia menjadi Tuhan. Nah, ini kalimat yang juga dituduh sesat. Membuat Yesus menjadi Tuhan, artinya sebelumnya dia bukan Tuhan. Tetapi ini bukan kata kita kok, ini baca aja ayatnya. Ayatnya bilang seperti itu. Itulah sebabnya di awal pertama kita mau mengakui kami percaya Alkitab adalah wahyu ilahi lengkap. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Ini ayatnya ada. Allah membuat dia menjadi Tuhan. Artinya sebelumnya belum menjadi Tuhan. Nah, dalam hal ini sebetulnya bukan Kristus di dalam keilahian. Kristus di dalam keilahian tadi apa di sini? Berdampingan. Dari awal, tanpa awal sampai abadi. Lengkap enggak kita? Nah, berarti yang dibuat Allah menjadi Tuhan adalah Yesus di dalam keinsanian. Stefanus melihat ke surga ketika di dalam perih batu. Apa kata Stefanus? Ingat? Aku melihat anak Allah gitu. Anak manusia. Jadi hari ini Tuhan kita adalah manusia Allah. Kalau saya sih sangat kagum ya dengan kepercayaan kami ini. Ini memang dirumuskannya di Taiwan di abad ke-20-an. Kalau yang tadi di abad ke-4. Selang 16 abad. Wajar ya, kalau ini lebih lengkap ya. Kemudian, saya tidak akan bahas karena waktu. Lihat di sini sekali lagi. Di sini mengenai putra, ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, ada kenaikan, oke? Dari kenaikan langsung kedatangan.
Artinya semenjak dia naik sampai hari ini, udah 2000 tahun lebih, ada cerita apa? Ada cerita apa? Nggak diceritakan di sini. Tidak disajikan. Habis naik, langsung datang. Tetapi kita ya melengkapinya. Yang di Romawi ke-8. Inilah ministry surgawi Kristus. Kalau Anda pelajari ini semua, ini adalah pergerakan Allah sejak dia naik sampai nanti dia datang ke surga. Saya nggak ada waktu menjelaskannya. Hanya intinya kepercayaan kami ada di dalam kepercayaan bersama, tetapi kami berada di atas pundak hamba-hamba Tuhan, termasuk tokoh-tokoh reformasi. Kami berdiri di pundak mereka. Ya, untuk dapat melihat ini perlu mempelajari lebih dalam. Amin. Saya sampai di sini. Waktunya kita break. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Tuhan, sungguh kami perlu dirimu untuk dapat terus konsisten melaksanakan pendalaman Alkitab. Beri kepada kami minat, selera yang tinggi untuk terus mengejar firman Zoe. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan, silakan. Sebelum kita masuk ke acara makan malam, jadi setelah ini mengenai tanya jawab akan dipindahkan nanti di minggu depan. Saudara bisa menghubungi nomor telepon